Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Rinitis Alergi dan Imunoterapi. Pertama kita bahas tentang rinitis alergi. Definisi, rinitis adalah suatu radang pada membran yang melapisi hidung dengan ciri adanya sumbatan hidung, rhinore, bersin, gatal pada hidung, dan atau postnasal drainase. Sedangkan rinitis alergi adalah gangguan fungsi hidung setelah pajanan alergen melalui inflamasi yang diperantari oleh imunoglobulin E yang spesifik terhadap alergen tersebut pada mukosa hidung. Ini adalah sebelah kiri adalah normal anatomi pada anak-anak, sedangkan di sini adalah rinitis alergi di mana didapatkan hipersekresi dan pembengkakan pada mukosa hidung. Epidemiologi, didapatkan rinitis alergi sekitar 15% pada anak usia 6-7 tahun dan 40% pada usia 13-15 tahun. 80% pasien rinitis alergi mulai timbul gejala pada usia kurang dari 20 tahun. Rinitis alergi bukan penyakit berat tetapi berdampak pada kehidupan sosial, kinerja sekolah, dan biaya yang cukup besar, di mana sering tidak terdiagnosis dan tidak diterapi. Etiologi, faktor pencetus bisa oleh karena iritan non spesifik. Penyebab pada bayi adalah alergen makanan dan pada anak adalah alergen inhalan. Reaksi hiperaktivitas tipe 1 pada telinga, hidung, tenggorokan anak sebelum usia 4 tahun jarang ditemukan. Ini adalah alergi inhalan yang didapatkan dan yang dapat disebabkan oleh polen, house dust mite, dan animal dander. Dan ini adalah sebelah kanannya adalah pencetus, ya. Bisa karena alergi, ya, atau maupun iritan. Yang di sini adalah alergi, ya, seperti dari grass, wheat, mulch, ya, dari daun-daunan. Yang mendapatkan akan menimbulkan gejala watery eyes, runny nose, dan itchy throat. Patofisiologi, di mana terjadi sensitisasi, ya, yang akan menyebabkan penempelan imunoglobulin E pada mast cell, sehingga terjadi degranulasi histamin, leukotriene, prostaglandin, bradikinin yang dikeluarkan setelah degranulasi, yang akan menyebabkan gejala seperti gatal, bersin, pengeluaran sekret, dan pembuntuan pada hidung. Sedangkan limfosit T selain itu akan juga mengeluarkan interleukin 3 dan interleukin 5 dan GM-CSF yang akan mengeluarkan eosinofil pada kondisi yang kronis hingga menyebabkan kebuntuan hidung, kehilangan rasa pengecapan atau penciuman, dan hiperreaktif pada nasal. Paparan alergen menyebabkan migrasi sel mas dan basofil yang sudah diselaputi oleh imunoglobulin spesifik dari lemaniporfia menuju permukaan epitel. Alergen berikatan dengan imunoglobulin E yang terikat pada permukaan sel sehingga menyebabkan histamin rilis. Histamin memberikan efek langsung yaitu dilatasi dan permeabilitas vaskular, dan efek tidak langsung yaitu histamin merangsang reseptor H1 pada saraf sensorik sehingga terjadi bersin, gatal, dan hipersekresi kelenjar. Anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis yaitu lama, frekuensi, waktu timbul, dan beratnya penyakit, persisten atau intermittent, dan riwayat atopik keluarga. Gejala yang terjadi yaitu hidung berair, hidung sumbat, postnasal drip, gatal di hidung, dan palatum juga bersin-bersin. Gejala mata merah, gatal, dan berair, gangguan fungsi penciuman, tidur mengorok, dan ada tidaknya gangguan tidur. Pemeriksaan fisik seperti nasal crease, thin watery secretion, melalui rhinoskop didapatkan kondisi mukosa hidung yang pale, swollen, bluish gray mukosa. Dapat juga terjadi deviasi septum nasi maupun polip pada chronic rhinitis. Pada telinga, jika terjadi komplikasi, maka akan terjadi retraksi membran timpani dengan air fluid level. Pada mata, Dennis Morgan lines, pada faring, hipertrofi tonsil, lengkung palatum tinggi, pada leher, limfadenopati. Pada paru dapat menimbulkan komplikasi seperti asma. Kadang-kadang didapatkan juga dermatitis atopi pada kulit sebagai atopic marks, dan petanda atopik khusus seperti alergi sinar, geographic tongue, Dennis Morgan line, dan alergi salum.
Di sini adalah alergi salut, yaitu menggosok hidung dengan telapak tangan sehingga ujung hidung terangkat. Ini adalah adenoid phase ya pada pasien dengan alergi rinitis yang berkepanjangan. Hidungnya tersumbat, mulut selalu terbuka ya, akibat hidung buntu. Allergic sinus yaitu suatu warna yang gelap serta bengkak di bawah mata. Dan Dennis Morgan Lines suatu crease-like wrinkles yang terbentuk di bawah lipatan kelopak matanya seperti garis-garis. Dan ini adalah geographic tongue. Klasifikasi rinitis alergi dibagi sesuai dengan waktunya yaitu intermittent dan persisten, sesuai dengan severitasnya yaitu mild, moderate, severe. Diagnosa didapatkan riwayat atopik keluarga merupakan predisposisi terpenting pada anak, alergi salut, alergi keris, jenis lain, alergi sinus dan alergi face pada pemeriksaan fisik, pemeriksaan telinga, hidung, tenggorokan untuk menyingkirkan kelainan seperti infeksi, polip nasal atau tumor. Tanda-tanda klasik seperti edemokosa yang berwarna pucat kebiruan dengan ingus yang encer biasanya sering didapatkan. Tanda-tanda lain seperti otitis media sorosa atau hipertrofi adenoid bisa didapatkan. Tes kulit kurang bermakna pada anak di bawah usia 3 tahun. Pada laboratorium didapatkan peningkatan hitung jenis eosinofil dan juga hitung total eosinofil juga kadar IgE total serum. Pada sitologi mukosa didapatkan peningkatan hitung persentase eosinofil dan bila mungkin kita lakukan uji kulit alergen. Kelainan pada mata yaitu pemeriksaan eosinofil pada sikat mata. Pada pasien berusia 4 tahun atau lebih didapatkan bisa dilakukan foto atau CT scan sinus paranasal. Uji provokasi hidung jarang dilakukan. Pemeriksaan sekret hidung didapatkan peningkatan sel eosinofil lebih dari 3%. Sedangkan pada infeksi sekunder didapatkan sel neutrofil dengan segmen yang tinggi. Pemeriksaan in vitro untuk alergen spesifik kurang sensitif. Kadar normal IgE total dan IgE spesifik anak dibandingkan dewasa lebih rendah. Kurang dari 50% rinitis anak dengan rinitis alergi pada anak didapatkan IgE total yang meningkat. Differential diagnosis atau diagnosis banding yaitu rinitis vasomotor, rinitis bakterial maupun rinitis virus. Terapi yang utama itu penghindaran terhadap alergen, medikamentosa tergantung lama dan beratnya ringannya gejala. Pilihannya dapat tunggal menu kombinasi dari berbagai obat-obatan seperti antihistamin generasi 1 maupun generasi 2, juga kortikosteroid intranasal dan stabilisator sel mas. Imunoterapi spesifik jika rinitis dikategorikan berat dan persisten. Tindakan bedah jika terdapat komplikasi seperti sinusitis atau deviasi septumnasi. Pada rinitis alergi intermittent yang ringan kita berikan antihistamin H1 generasi 1 juga dekongestan. Pada rinitis alergi intermittent yang sedang berat kita berikan antihistamin H1 generasi 2 maupun generasi 3. Jika tidak ada perbaikan dapat diberikan kortikosteroid selama 7 hari lalu dievaluasi. Pada rinitis alergi persisten ringan dapat diberikan antihistamin generasi 2 jangka panjang jika gejala tidak membaik dapat diberikan kortikosteroid intranasal. Pada rinitis alergi persisten yang sedang berat pemberian kortikosteroid intranasal jangka panjang dengan evaluasi setelah 2-4 minggu bila diperlukan obat-obatan simptomatik lain. Ini adalah manajemen dari rinitis alergi. Yang pertama adalah penghindaran, lalu kita bagi apakah gejalanya intermittent maupun persisten. Ya, ini bila mild, ini adalah pengobatannya, moderate severe, ini adalah pengobatannya. Sedangkan pada persisten, pada mild, ya ini berbagai macam pengobatannya, sedangkan moderate severe ini berbagai macam pengobatannya. Jika tidak didapatkan kemajuan, maka dianjurkan untuk merujuk kepada spesialis alergi imunologi anak. Komorbiditas yaitu seperti konjungtivitis sekitar 60%, sinusitis sekitar 80%, dan asma. Berbagai obat-obatan yang dapat diberikan seperti antihistamin yang akan mengurangi terjadinya gatal pada hidung, juga bersin, dan mengurangi sekresi dari cairan hidung. Antikolinergik
ya, menurunkan sekresi cairan hidung, dekongestan, menurunkan buntu pada hidung. Sedangkan stabilizer sel mas, ya ini tidak terlalu spesifik. Dan topical corticosteroid, yaitu kortikosteroid semprot, menurunkan gatal dan bersin, juga menurunkan produksi sekresi cairan hidung, menurunkan buntu hidung. Prognosis bertambah berat dengan bertambahnya usia, penghindaran dapat mengurangi kekambuhan, medikamentosa profilaksis dapat mengurangi gejala yang timbul. Rintitis alergi merupakan penyakit kronik, gejalanya dapat hilang timbul. Pada gejala yang menetap dan berat, perlu penilaian menyeluruh dan terakhir lanjut yang harus dirujuk kepada spesialis alergi imunologi, yaitu untuk dilakukan imunoterapi. Imunoterapi tungau debu rumah pada anak. Definisi imunoterapi alergen adalah pemberian berulang ekstrak alergen kepada individu alergi untuk mengurangi gejala jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup selama paparan alergen alami berikutnya. Alergen adalah suatu molekul yang merupakan benda asing bagi tubuh dan dapat menstimulasi respon imun manusia dengan ditandai munculnya antibodi alergen spesifik immunoglobulin E. Imunoterapi alergen sangat efektif pada penyakit yang berarti immunoglobulin E pada pasien dengan alergi spektrum terbatas. Mekanisme kerja imunoterapi yaitu akan menimbulkan pada pasien alergi, paparan alergen akan menimbulkan gejala yang spesifik. Alergen akan berikatan dengan antibodi alergen spesifik immunoglobulin E yang menyebabkan aktivasi sel mas dan basofil. Pelepasan histamin dan molekul lain menyebabkan gejala pada alergi. Alergen akan mengaktifkan sel T spesifik yang akan menyebabkan reaksi inflamasi, yang akan menyebabkan aktivasi sel mas, basofil, eosinofil, neutrofil, dan makrofag. Ini adalah exposure terhadap atau paparan terhadap alergi secara inhalan, melalui oral, injeksi maupun kulit, dan berbagai manifestasinya. Setelah pemberian imunoterapi, maka akan terjadi supresi dari sel mas, basofil, dan eosinofil, supresi pada sel T efektor, supresi pada jaringan inflamasi, supresi pada produksi mukus, supresi pada inflammatory cell dendrit, dan supresi dari immunoglobulin E. Mekanisme kerja imunoterapi yaitu saat dilakukan imunoterapi maka secara kontinu akan terjadi penurunan immunoglobulin E dan akan menyebabkan peningkatan immunoglobulin G, terutama immunoglobulin G4 yang akan secara kompetitif berebutan dengan IgE untuk lekat pada reseptor pada sel mas. Sehingga saat alergen datang, maka jika sudah dilakukan imunoterapi, maka akan menempel pada IgG yang tidak akan menyebabkan degranulasi sel mas. Rute pemberian imunoterapi yaitu secara subkutaneus imunoterapi dapat diberikan selama 3-5 tahun mencakup 2 fase yaitu build-up phase dan maintenance. Build-up phase dapat diberikan dengan beberapa cara yaitu konvensional, diberikan tiap minggu dengan peningkatan dosis secara perlahan, cluster diberikan 2-3 kali dalam 1 hari dengan interval 30 menit dengan peningkatan dosis perlahan. Ras imunoterapi diberikan dengan 15-60 menit dalam 1-3 hari berurutan sehingga tercapai dosis pemeliharaan. Fase maintenance diberikan interval 3-4 minggu selama 3-5 tahun. Imunoterapi sublingual atau SLIT yaitu pemberian ekstrak alergen dalam bentuk tablet atau cairan yang diletakkan di bawah lidah selama 1 hingga 2 menit dan kemudian ditelan. Proses ini diulangi antara 3 hari seminggu hingga setiap hari dengan rekomendasi terapi dilanjutkan selama 3-5 tahun untuk membentuk kekebalan yang bertahan lama. Jenis ekstrak alergen berbagai macam, yaitu bulu kucing, Dermatophagitis pterosinus dan Dermatophagitis farinae, short ragweed, rumput bermuda, dan racun Hymenoptera. Ini adalah subcutaneous imunoterapi. Ya, ini adalah alergen-alergennya dengan dosis yang efektif.
yang akan diproduksi oleh bagian farmasi. Ini dosis-dosis di United States Amerika yang sudah terstandarisasi. Jenis ekstrak alergen yaitu yang kedua itu non standarisasi seperti serbu sari, bulu binatang, serangga, dan jamur. Potensi ekstrak yang tidak standar yang sebagai bobot bahan yang diekstraksi dibagi dengan jumlah cairan ekstraksi atau dalam hal unit nitrogen protein. Ekstrak yang lebih poten dapat menyebabkan reaksi sistemik kecuali dosisnya dikurangi dengan tepat. Ini adalah non standarisasi ekstrak yang salah satu contoh di Amerika. Ini adalah proses pembuatan ekstrak alergen. Yang pertama mulai ekstrak menarik zat yang memisahkan, ya, terus meningkatkan luas permukaan, terus memisahkan bahan-bahan aktif, menghilangkan zat elektrolit, memekatkan reaksi ekstrak, lalu melakukan sterilisasi, standarisasi, dan quality control. Ini adalah cara-cara preparasi ekstrak alergen untuk imunoterapi. Dosis optimal atau rentang dosis alergen imunoterapi adalah spesifik dan bervariasi tergantung pada tipe alergen. Dosis perluan diberikan adalah 1:10 dari dosis yang menimbulkan reaksi tes kulit positif dan dinaikkan sedikit demi sedikit sehingga minggunya sampai mencapai 100 atau 10.000 kali dosis awal yang masih ditoleransi. Dalam satu set regimen alergen imunoterapi biasanya terdiri satu file dengan konsentrasi 1:10 dan 3 atau 4 file lainnya dengan konsentrasi kelipatan 10. Ini adalah kalkulasi alergen ekstrak imunoterapi secara dilusi. Pada dosis maintenance, ya, rekomendasinya yaitu diberikan 1:10, lalu di 1:100, 1:1000 maupun 1:10.000. Pelarut yang digunakan adalah salin dan fenol. Salin fenol ditambah dengan human serum albumin atau salin fenol dengan gliserin 10%. Ini adalah macam-macam pelarut. Fenol wajib digunakan pada ekstrak alergen bersifat bakteriostatik dan kompatibel dengan salin. Human serum albumin merupakan pelarut tambahan yang memperlambat berkurangnya potensi ekstrak. Gliserin dapat berfungsi sebagai bakteriostatik dan dapat menghambat aktivitas proteolit pada ekstrak jamur dan kecoa. Ini adalah jadwal pemberian imunoterapi pada polialergi anak Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya dengan cara sebutan. Didapatkan 2 botol, yaitu botol 3 dengan konsentrasi yang lebih encer daripada botol 2. Cara pemberian itu subkutaneus dengan jarum suntik 0,5 sampai 1 cc yang dikalibrasi dengan pengukur 26 sampai 27, 1, 2 sampai 3 atau 8 needle, jarum yang tidak dapat dilepas digunakan untuk injeksi. Dilakukan di jaringan adiposa subkutan di bagian tengah dari aspek posterior lengan. Sebelum injeksi vaksin, pelagor jarum suntik dapat ditarik untuk memastikan bahwa ujung jarum tidak dalam vena. Setelah injeksi, semua pasien harus diamati sekitar 30 menit untuk melihat apakah terjadi reaksi anafilaksis. Ini adalah pemberian secara subkutaneus. Sublingual dapat dalam bentuk tablet atau larutan, diberikan pada pagi hari dalam keadaan puasa, ditetes di bawah lidah selama 1-2 menit dan kemudian ditelan. Efek samping minimal dan dapat diberikan lebih dari 1 macam ekstrak alergen. Ini adalah komponen-komponen pada sublingual, ya, seperti indikasinya bagaimana, ya, yang diperlukan ini sesuai dengan yang dilakukan di farmasi. Ini adalah administrasinya, durasinya. Pada pemberian subkutaneus melawan atau dikompar dengan sublingual, maka didapatkan hasil dari Elliott dan kawan-kawan bahwa skit lebih efektif dibandingkan slit. Feng dan kawan-kawan memberikan hasil juga bahwa subkutaneus terapi memiliki efek yang sama
dalam pengurangan gejala rinitis dan pengobatan lagi dibandingkan dengan skit konvensional secara kelas dapat diberikan secara klaster dibandingkan secara konvensional. Subconventional terapi dapat mengurangi penggunaan obat asma jangka panjang, ya, penelitian oleh Rice dan kawan-kawan tahun 2018. Dengan Purki dan kawan-kawan bahwa imunisasi subkutan memperbaiki skor gejala atau pengobatan serta pengukuran kualitas hidup. Imunoterapi subkutan direkomendasikan untuk pasien dengan alergi rinitis musiman atau persisten yang tidak responsif terhadap terapi medis konservatif dan yang gejalanya secara signifikan mempengaruhi kualitas kehidupan. Ini ada daftar pustaka. Terima kasih.